Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum hudah. Amma ba'du, Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma ja'al Qur'ana hujjatan lana la 'alaina ya arhamar rahimin. Kembali kita panjatkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mana pada malam ini kita masih bisa menyambung kajian kita tadabbur Al-Quran, yang tentu ini adalah hakul Quran alaina, hak Quran terhadap diri kita dan kewajiban kita terhadap Quran. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita sampai di ayat yang ke-15 dari surah An-Nisa. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa'amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'alallahu lahunna sabila. Walladhani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha fa'a'ridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Wallati ya'tina al-fahisha, dan para perempuan yang melakukan perbuatan al-fahisha, perbuatan keji, min nisaikum, di antara perempuan-perempuan kalian, fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum, maka hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kalian yang menyaksikannya. Ayat ini sekalian masih meneruskan hukum yang berkenaan dengan wanita, di mana surah kita ini adalah surah An-Nisa. Setelah penjelasan dari hak-hak mereka terhadap mawaris atau harta warisan, maka di sini Allah menjelaskan ke kita bahwa wanita ya'tinal fahisyah, yang melakukan perbuatan keji. Kata para ulama, ya'tina makna dia aslinya adalah datang. Berarti ya'tina mendatangi. Wallati ya'tina mendatangi. Dan dia fi'il mudhari.
fi'il mudhari atau kata kerja mudhari ini menunjukkan bahwa mereka mendatangi perbuatan keji itu terus menerus, sering. Kemudian hikmah lain dari fi'il mudhari i'tina menunjukkan di sana ada unsur kesengajaan, bukan terpaksa. Itu satu yang dibahas para ulama pada kalimat ya'tina. Adapun al-fahisyah, perbuatan keji. Apa yang dimaksudkan dengan perbuatan keji yang didatangi oleh wanita dalam ayat ini? Tentu al-fahisyah di sini adalah zina. Itu berbuat zina. Cuman kata para ulama seperti Ibnu Katsir, An-Nasafi, bahkan Ibnu Taimiyah, mereka mengatakan bila dalam Quran, ini kaidah, bila di dalam Al-Quran kalimat fahisyah ya, qurinat bin nisa, maknanya disandingkan kalimat fahisyah dengan wanita, perempuan ya, maka makna fahisyah di sana itu satu dari 4 perkara, bisa salah satu dari 4 perkara. Al-fahisyah, kalimat fahisyah yang maknanya adalah perbuatan keji, idza qurinat bin nisa, kata para ulama, bila disandingkan dia dengan wanita, maknanya bila pelakunya adalah wanita, fahisyah itu maknanya salah satu dari 4. Yang pertama zina. Yang pertama adalah zina. Tentu itu maksud ayat di sini. Al-fahisyah di sini adalah perbuatan keji, yaitu zina, berzina. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, badi'atul lisan wa raf'us sauti 'ala az-zawj. Ibu perlu perhatikan, yaitu badi'atul lisan, kasar dan kotornya ucapan mereka wanita, dan tingginya suara mereka di hadapan suaminya. Itu disebut fahisyah. Itu disebut fahisyah. Jadi yang kedua, badi'atul lisan, ucapan mereka yang tak baik, kemudian suara yang keras, tinggi di hadapan suami. Maknanya perempuan yang seperti itu dia melakukan fahisyah, perbuatan keji. Makanya kata para ulama, wanita yang tak belajar yang tidak tahu hukum tentang yang seperti ini akan banyak mengira bahwa ini sesuatu hal yang biasa, padahal dia adalah fahisyah. Kemudian yang ketiga, ittikhadul akhdan, maknanya seorang perempuan, baik bersuamikah dia atau tidak, yang mempunyai hubungan dengan lelaki yang bukan mahramnya. Kalau orang kami bilang pacaran atau selingkuh. Punya hubungan dengan
dengan laki-laki yang bukan mahramnya, itu fahisyah. Ana ma sami'tu. Hatta walau bidun zina, lakinnahum alaqah muharramah. Dan yang keempat adalah nusyuz. Nusyuz itu adalah istri tidak mau tidur dengan suaminya. Itu maknanya nusyuz. Keempat perkara itu dalam Quran disebut fahisyah. Tapi syaratnya idza qurinat bin nisa, bila pelakunya adalah wanita. Karena itu bila dalam ayat ini misalnya ada para penafsir Quran menyebutkan 4 perkara itu sekaligus, ya, tafsiran itu salah. Karena kita katakan tadi kaidahnya bahwa apabila disandingkan perempuan dengan kalimat fahisyah, maknanya dia pelakunya, maknanya adalah salah satu dari 4, bukan sekaligus semua. Walau dalam beberapa tafsir ada dituliskan macam itu, dia tulis semua, padahal tujuannya satu. Maksudnya di ayat ini al-fahisyah adalah zina, dengan dalil fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Kenapa fahisyah di sini tafsirnya adalah zina? Ya, perbuatan keji yang dimaksudkan di sini adalah berzina, sebab di sini diperlukan saksi. Ya. Jadi kalau wanita meninggikan suaranya di depan suaminya, nah ini nggak perlu saksi macam ini. Nah, ini kan fastashhidu alaihin. Baik. Kemudian min nisaikum, dari wanita-wanita kalian. Maksud dari wanita-wanita kalian, kata para ulama, maknanya adalah wanita-wanita yang haram kita nikahi. Ya. Wanita-wanita yang haram kita nikahi, walau termasuk di sini adalah istri kita, wa humul aula. Ya, jadi min nisaikum, wanita-wanita kalian, maksudnya di sini satu adalah emak yang melahirkan kita, ya, sampai ke atas, jaddah sampai ke Hawa, ya. Al-bint, putri, sampai ke bawah, putri-putrinya dan seterusnya. Kemudian baru ke samping siapa? Al-ammah kan? Iya, adik-beradik kita, mana saudari kita. Bukan akhwat, berarti saudari kan, atau baru ammah. Ammah itu adalah makcik kita, atau khalah, makcik kita dari pihak laki semuanya kan, khalah dari pihak ibu. Siapa lagi yang kita harus kita nikahi? Jauzatul ab, istri bapak, maknanya bukan ibu yang melahirkan kita, itu kan muharramat. Siapa lagi ibu? Itu khalah tadi Pak, udah. Iya. Saudari sepersusuan kita, itu haram kita nikahi. Kemudian ar-rabibah. Rabibah itu adalah anak bawaan istri kita. Ya. Bukan putri kita, tapi kita menikahi seorang istri yang dia punya anak perempuan, rabibah namanya itu haram dinikahi.
Pokoknya min nisaikum di sini yaitu wanita-wanita yang haram kita nikahi. Ya, itu maksud dari min nisaikum. Baik. Mereka para wanita yang kita katakan tadi melakukan zina. Dan semoga Allah melihara keluarga kita seluruhnya dan kaum muslimin muslimah dari perbuatan ini. Kata Allah, "Fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum." Hendaklah terhadap mereka ini ada 4 saksi dari kalian untuk membuktikan kalau mereka melakukan fahisyah. Dari mana kita minta saksi? Dari penuduh. Misalnya ada wanita yang dituduh yang melakukan fahisyah, maka si penuduh itu kita tuntut dari dia 4 saksi untuk menetapkan atau membenarkan tuduhannya. Maknanya bila dia tidak penuhi yang 4 ini, maka tuduhan dia batil. Malah dia yang masalah. Dia bisa dihukum dia, dan kesaksian dia tidak akan bisa diterima sampai kapanpun. Mana yang menunjukkan ini berat. Kemudian arba'ah minkum, maknanya 4 saksi itu minar rijal, dari laki-laki, bukan wanita. Kata para ulama alasannya, satu, dari segi lughah bahwa ada bilangan-bilangan dalam bahasa Arab, kalau dia pakai ta marbutah arba'atun, tunnya itu menunjukkan laki. Tapi kalau dikatakan arba', ini menunjukkan terbalik kalau dalam adat. Itu satu, itu konteks lughah, dari kacamata lughah, bahwa arba'atun, ya, atau arba'atan minkum di sini tamarbutah yang ada pada kalimat arba'ah itu menunjukkan rijal, bukan nisa. Kemudian Az-Zuhri, Al-Imam Az-Zuhri, gurunya Imam Malik rahmatullahi alaihi, dia bilang bahwa telah berlalu masa di kurun-kurun terbaik sebelum kita, seperti di masa Nabi, kemudian di 2 sahabat, maknanya di 2 khalifah, Abu Bakar dan Umar, bahwa di 3 masa, di 3 kepemimpinan dalam Islam ini, bahwa itu sudah masyhur mereka tidak pernah menerima kesaksian wanita dalam soal hudud. Menunjukkan itu sebagai penguat bahwa arba'atun minkum di sini yang menyaksikan itu adalah harus laki, bukan perempuan. Hikmahnya, kata para ulama, salah satunya adalah ini bentuk penjagaan Allah terhadap wanita. Karena kalau misalnya sah kesaksian mereka, itu berarti mereka akan pergi ke tempat-tempat maksiat terjadinya perbuatan keji tersebut. Padahal diharuskan bagi mereka untuk menjauhi tempat-tempat yang macam itu. Sebagaimana juga bagi lelaki, ya, diharuskan bagi mereka menjauhi tempat yang macam itu. Walaupun kesaksian mereka diterima, tapi tetap ayat ini menunjukkan harus 4, bahwa untuk melaksanakan hukum hudud, ya, maknanya hukum rajamkah atau cambukkah terhadap mereka yang melakukan fahisyah, itu sangat berat. Ya, itu sangat berat. Maknanya ini menunjukkan, kata para ulama, kehati-hatian Islam dan penjagaan Islam terhadap marwah kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Bahkan
ketika ayat ini, seingat saya ditafsirkan oleh seorang ulama di Radio Qatar yang saya ikuti, mereka mengatakan hatta seorang wanita pun, misalnya dia melakukan keji atau laki melakukan keji, kemudian untuk membersihkan dirinya dia tidak perlu menyampaikan apa yang dia lakukan itu kepada hakim supaya berlaku kepada yang besar. Cukup dia diam dan bertaubat kepada Allah, itu lebih baik bagi dia. Baik. Jadi fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Fa in syahidu, maka jika mereka telah bersaksi, maksudnya 4 orang tadi telah bersaksi bahwa wanita tersebut melakukan perbuatan keji, apa yang dilakukan terhadap mereka? Kata Allah, fa'amsikuhunna fil buyut, kurung mereka dalam rumah, tak boleh keluar hatta yatawaffahunnal maut, ya, sampai mereka menemui ajalnya. Alhamdulillah, berat, sampai mereka menemui ajalnya. Jadi dikurung di dalam rumah, tidak boleh keluar sampai mereka wafat. Au yaj'alallahu lahunna sabilan, atau hingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi jalan yang lain untuk mereka. Apa jalan lain itu? Kalau misalnya wanita tersebut belum menikah, maka salah satu jalannya biar dia keluar rumah menikah. Tapi kalau dia sudah bersuami, kemudian dia melakukan perbuatan fahisyah, nah, dikurung dalam rumah sampai kata para ulama la yujami azwajuha, suaminya tidak boleh menggaulinya, biarkan dulu sampai dia wafat. Berat. Ini kata para ulama menunjukkan bahwa perbuatan zina ini basyi'ah, keji. Baik laki atau perempuan yang melakukannya berarti mereka melakukan sesuatu yang keji. Tapi akan lebih keji lagi bila itu dilakukan perempuan. Dalilnya didahulukan hukum dia, baru nanti walladani ya'tiyani, itu urusan lagi. Begitu juga di surah An-Nur didahulukan di sana az-zaniyatu waz-zani, menunjukkan perbuatan yang kita berlindung kepada Allah agar ini dijauhkan dari kita dan keturunan kita sampai kiamat insyaallah. Baik. Au yaj'alallahu lahunna sabilan, sampai Allah menjadikan untuk mereka sabil, maknanya jalan lain. Dari kacamata ulama sekalian, ada kajian ulama tentang au yaj'alallahu lahunna sabilan, sampai Allah memberi jalan. Ya, ini dipelajari para ulama. Kenapa Allah tidak mengatakan misalnya au yaj'alallahu lahunna makhraja dengan bahasa makhraj, tempat keluar, atau tariqan, tapi Allah sebut di sini sabilan. Ya, bahasa kita jalan. Ini menunjukkan, kata mereka, dipilihnya kalimat sabilan li'anna at-tariqa mughlaq, bahwa hukum wanita yang melakukan fahisyah adalah dikurung dalam rumah sampai dia wafat. Tidak ada lagi jalan selain itu, tinggal menunggu jalan lain dari Allah. Jadi pemilihan kalimat sabil menunjukkan tidak ada cara lain kecuali dikurung. Kalau itu diberi makan, Iya, tetap diberi makan, tapi mereka tidak boleh keluar rumah.
Ya, kayak orang di penjara, ya kan? Kayak orang dalam penjara, ya diberi makan dan segala macam, ya. Bahkan dia harus beribadah, dia harus sholat, cuman tidak boleh keluar rumah sampai wafat. Atau Allah jadikan untuk mereka jalan lain, misalnya seperti kita bilang tadi, menikah. Ya, menikah bagi wanita yang tidak, yang belum punya suami, itu jalan lain. Baik. Setelah kita ketahui secara umum makna ayat ini, baru kata para ulama, ayat ini fihi ikhtilaf. Sebagian ulama mengatakan ayat ini mansukha. Mansukha maknanya ayat ini dinasakh. Maksud saya, hukuman untuk mereka, hukum kurungan untuk wanita itu yang membuat keji tersebut itu dinasakh. Maknanya tidak berlaku lagi hukuman kurungan untuk mereka setelah turunnya surah An-Nur ayat 2 surah yang ke-24 itu. Nah, di sana disebutkan az-zaniyatu waz-zani fajliduhum, ya, fajlidu kulla wahidatin minhum mi'ata jaldah. Hendaklah kalian mencambuk mereka 100 kali. Itu gantinya. Nah, sebagian ulama mengatakan aw yaj'alallahu lahunna sabilan. Sabilan itulah dia surah An-Nur. Ya, sabilan itulah dia surah An-Nur. Jadi wanita-wanita yang melakukan seperti fahisyah tidak perlu dia dikurung dalam rumah, tapi dibawa ke hakim, nanti hakim akan putuskan dia akan dicambuk 100 kali. Tapi dengan syarat, ya, wanita yang seperti ini adalah wanita yang belum berkawin. Nah, kalau wanita itu sudah berkawin, mereka adalah balasannya dirajam, seperti dilakukan Nabi SAW kepada wanita Al-Ghamidiyah, dirajam sampai wafat. Ada hadis penguat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengganti hukuman wanita yang melakukan fahisyah dari kurungan seumur hidup dalam rumah dengan cambukan atau rajam. Itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan qad ja'alallahu lahunna sabila, bahwa Allah telah memberikan jalan lain untuk wanita yang melakukan fahisyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bikru bil bikri jildu mi'ah wa taghribi an. Apabila wanita itu wanita yang belum menikah, bila mereka melakukan fahisyah, kata Nabi, maka harus dicambuk 100 kali, wa taghribi an, dan diasingkan selama setahun dari tempat tinggalnya. Yang kedua, wathayyibu bithayyib, adapun wanita yang sudah menikah, atau pasangan atau laki atau wanita yang sudah menikah, mereka disebut thayyib. Kata Allah, kata Nabi SAW, juga mereka dicambuk 100 kali, warrajam, dan dirajam sampai wafat, dilempar pakai batu sampai mati. Nah, inilah kita bilang, kata para ulama, sabilan, jalan, kita bilang sebagai pengganti dari hukum kurungan seumur hidup. Jadi dari sini sangat jelas bahwa perbuatan ini adalah perbuatan sesuai dengan makna atau ucapan, yaitu fahsyah, perbuatan keji yang memang harus kita hindarkan diri kita darinya, keluarga kita, keturunan kita. Itu ayat pertama. Adapun ayat berikutnya masih berkenaan dengan ini, tapi Allah mengatakan walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma.
dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji. Ya'tiyani hanya itu balik ke fahisyah, dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kalian minkum fa'adhuhuma, maka berilah hukuman kepada keduanya, ya, fa'adhuhuma. Kalau di terjemahan lain disebutkan maka hukuman mereka cemoohlah keduanya. Kalau cemooh bahasa Malaysia dihina, dicaci, dimaki. Cemooh. Ini sama aja berarti. Ya. Itu dia. Itu hukuman mereka. Baik, walladzani di sini dan terhadap dua orang. Siapa dua orang yang dimaksudkan di sini? Satu, laki dengan perempuan. Ya, laki dengan perempuan. Mereka melakukan perbuatan fahisyah. Atau laki dengan laki. Perbuatan Nabi, perbuatan kaum Lut. Atau perempuan dengan perempuan, ya, atau perempuan dengan perempuan, bahasa kalau bilang lesbi, ya. Baik, itu makna walladzani. Jadi bahasa Quran ini sangat luar biasa. Walladzani ini menunjukkan bahwa perbuatan fahisyah tidak bisa dilakukan oleh seorang. Ya, alladzani ini menunjukkan, yang mana alladzani, kalimat ini menunjukkan bahwa perbuatan fahisyah tidak bisa dilakukan oleh seorang, tapi harus dua orang, imma laki dengan perempuan, atau laki dengan laki, atau perempuan dengan perempuan. Maka ketiga-tiga macam ini disebut fahisyah. Jadi walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma, dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji tersebut, ya, maka berilah hukuman kepada keduanya. Di sini tidak disebutkan apa hukumannya, tapi ada kaidah juga dalam kaidah tafsiriyah kalimat adza. Di sini fa'adhuhuma. Fa'adhuhuma, kalimatnya ini asalnya adalah kalimat adza. Dalam kaidah tafsiriyah, apabila kalimat adza, ya, disebutkan dia di dalam Quran dan tidak diiringkan di sesudahnya kalimat apapun, ya, maka adza maksudnya adalah omongan yang tak baik. Seperti kita bilang hinaan, celaan. Dan ini sudah pernah kita pelajari di Ali Imran. Kata Allah, la yadurrukum illa adza. Ya, illa adza, adza saja. Jadi adza ini adalah celaan orang, hinaan orang. Tapi bila misalnya disambungkan dia atau diiringkan dia dengan kalimat lain, akan berubah maknanya. Ya, fa'adhuhuma bisa dengan makna memukul, fa'adhuhuma bisa dengan makna membunuh dan sebagainya. Tapi kalau hanya disebutkan fa'adhuhuma, kalimat adza saja, ya, tanpa diiringkan dengan apapun, maka maknanya adalah cemoohan yang seperti kita bilang tadi. Jadi di sini dibolehkan dia dihina, dibolehkan dia dicaci, dibolehkan dia dimaki. Itu maksud fa'adhuhuma. Itulah hukuman bagi mereka. Maksudnya kalau dikhususkan, ya, ayat ini bicara tentang lelaki, karena tadi sudah di ayat ke-15 bicara tentang perempuan, ya, maka mereka hanya dicemooh. Kalau perempuan tadi dikurung dalam rumah, ya, sampai wafat. Tapi laki tidak. Bila dia melakukan perbuatan keji, ya,
maka mereka cukup dicemooh dan tidak perlu dikurung dalam rumah, sebab ini tidak ada gunanya, bahkan merusak, karena laki harus di luar, dia harus cari nafkah, dia harus bekerja dan sebagainya. Tapi dalam pekerjaan itu dia diasingkan, orang tidak cakap dengan, pokoknya dihinakan. Iya, macam di boikot gitu. Baik. Kemudian tetap juga ayat ini sama dengan ayat ke-15, bahwa di sini ada ikhtilaf. Sebagian ulama mengatakan ayat ini mansukh, mari dinasakh dengan surah An-Nur, ya kan? Disebut di sana az-zaniyatu waz-zani. Cuman di ayat di surah An-Nur itu sekalian, di surah An-Nur itu di sana yang dijelaskan oleh ayat di ayat kedua dalam surah An-Nur itu adalah hukuman bagi wanita atau lelaki yang belum menikah, mereka melakukan perbuatan zina. Mereka sama-sama dicambuk kan? Ya 100 kali. Ya. Baik. Bagi lelaki atau perempuan yang sudah menikah, ya, bila mereka melakukan zina dengan cara apapun, mau sejeniskah dan sebagainya, dalam ayat tidak disebutkan. Inilah dulu kalau ibu masih ingat di ayat Al-Baqarah, ma nansakh min ayatin, itu awal pangkal ayatnya. Di sana kita bicara tentang nasakh Al-Quran. Ada nasakh dengan mansukh. Maknanya ada ayat Al-Quran itu yang dihapus lafaznya dan hukumnya. Ya, ayat itu dihapus, hukumnya juga dihapus. Seperti ayat tentang menyusui kan. Ya, dalam hukum menyusui, awalnya adalah 10 kali menyusu seorang anak, ya, kepada seorang ibu, ya, bila 10 kali dan dia kenyang, baru anak ini disebut anak susuan. Kata para ulama, ini diubah oleh Allah menjadi 5. Ya, ini diubah Allah menjadi 5 kali, walau memang yang menjelaskannya hadis. Tapi ayat itu dibuang, dihapus maksudnya, dari 10 menjadi 5. Jadi bila anak, ya, yang bukan anak kita misalnya disusukan oleh seorang ibu sampai 5 kali dan kenyang, maka anak itu menjadi anak susuan. Kurang dari itu tidak. Itu di ayat yang lafaznya dihapus dari Quran, hukumnya juga diganti oleh Allah kepada yang lebih baik, yaitu menjadi 5, dari 10 menjadi 5. Jadi lebih mudah. Karena memang tujuan nasakh dan mansukh dalam Quran salah satu untuk mengganti hukum yang lebih baik, memudahkan kita sebagai manusia. Ada kadang-kadang nasakh dan mansukh itu bahwa lafaznya ada tetap dalam Quran, tapi hukumnya tidak berlaku, dan itu sudah banyak kita jumpai, termasuk ayat kita malam ini ya. Menurut sebagian ulama, bahwa ayat ke-15 dan 16 ini, hukum ini dah tidak berlaku lagi setelah turunnya surah An-Nur. Di surah An-Nur itu sendiri ada di sana satu ayat yang dibuang lafaznya, tapi hukumnya masih berlaku. Ayat apa? Ayat penjelasan tentang hukuman bagi wanita yang sudah bersuami atau seorang laki yang sudah beristri. Bila mereka melakukan perbuatan keji, ya, maka mereka dirajam. Al-Quran tidak ada kita dapatkan di surah An-Nur bicara tentang rajam. Makanya orang-orang yang tidak suka dengan hukum Islam, mereka bilang, tengok kalianlah dalam Quran itu ada tidak hukum rajam perlu kita lakukan.
Ya memang tidak ada. Ya memang lapasnya dibuang, tapi hukum itu masih berlaku. Kenapa masih berlaku? Sebab Allah sudah menjelaskan di ayat kedua itu, laki perempuan yang berzina atau laki yang berzina. Maksudnya ini adalah yang belum punya pasangan, yang belum kawin. Nah, maka bagi mereka 100 kali cambukan, ya, atau mereka diasingkan. Baik, dalam Quran tidak dijelaskan. Nah, itulah kita bilang tadi, ada ayat itu kemudian dihapus. Wasyaikhu wasyaikhatu idza zana, ya katanya Allah. Waktu laki-laki yang sudah punya pasangan berzina atau perempuan yang sudah punya suami berzina, idza zana, ya. Kata Allah, farjumuhum, ya, maka rajam kalianlah mereka. Nah, jadi ayat rajam itu, itulah kita bilang tadi, ayatnya mansukhah tapi hukumnya masih tetap berlaku. Kata para ulama, adapun hikmah, ada kadang-kadang ayat lafaznya masih ada dalam Quran tapi hukumnya tidak dipakai lagi. Ini kata para ulama tujuannya adalah supaya kita lebih banyak membaca, dan dengan banyak membaca kan banyak pahala. Itu satu. Jadi kita mendapatkan pahala dari bacaannya walau hukumnya tidak dipakai. Baik, bagaimana dengan sebaliknya? Ada hukum masih berlaku, tapi lafaz tidak ada. Ya. Nah, ini menunjukkan supaya kita berpikir. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan balasan, ya, bagi mereka yang belum punya pasangan, maksudnya belum berkawin, tentu lebih aula, ya, orang yang sudah berkawin ini dihukum. Sedangkan yang belum berkawin saja dihukum 100 kali cambuk, apalagi yang sudah berkawin. Tentu ini lebih kurang ajar daripada yang nah, itu dia. Jadi kita disuruh berpikir. Baik, tapi begitu pun fa in taba wa aslaha fa'rihu anhuma, maka jika keduanya telah bertaubat, wa aslaha, dan memperbaiki diri, jika mereka telah bertaubat, fa in taba wa aslaha, dan memperbaiki diri, kata Allah, fa'ridu anhuma, maka biarkanlah mereka. Jangan ganggu lagi, jangan cemooh lagi, jangan hina lagi, jangan maki lagi, jangan boikot lagi, pokoknya segala macam. Biarkan. Nah, cuman kata para ulama, apa perbedaan taubat? Ya kan, di sini fa in taba, kemudian juga aslaha, tidak cukup taubat saja, tapi harus kedua-duanya. Satu taubat, kedua aslah, ya, memperbaiki diri. Kalau taubat artinya apa, Bu? Apa maksud taubat? Ar-ruju', kata para ulama kita, ar-ruju' ilallahi mu'tadzira, itu kembali kepada Allah dalam keadaan menyesali. Itu taubat. Adapun aslaha, ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah menjadi baik, tapi dia harus memperbaiki apa yang sudah dia rusak. Makanya kerjanya lebih 2 kali. Ya, lebih berat. Kalau taubat adalah kembali kepada Allah dengan penyesalan sehingga dia tidak mengulanginya. Tapi kalau aslah, ya, dia kembali kepada Allah dan memperbaiki apa yang dia sudah rusak. Itu makna aslah. Para ulama mengatakan bahwa memperbaiki diri, ya, memperbaiki diri
atau memperbaiki hati, kata para ulama, itu harus dengan 4 cara. Orang baru dikatakan aslah, memperbaiki dirinya apabila 4 perkara dia lakukan. Yang pertama adalah al-hubbut tam lillah. Dia harus betul-betul cintanya sempurna kepada Allah. Baru dikatakan dia muslih atau aslah. Maknanya kalau dia mencintai Allah, dia akan benci maksiat, termasuk maksiat yang pernah dia lakukan. Itu menjadi sesuatu yang paling dia benci. Yang kedua, al-khudu'ut tam, patuh, tunduk kepada hukum Allah. Kemudian harus ikhlas. Dan yang keempat, kata para ulama, antuqbila 'ala Allah, bahwa dia semangat dalam ketaatan. Itu makna aslaha. Jadi orang baru dikatakan bertaubat dan aslah, memperbaiki diri dengan cara memperbaiki apa yang sudah dia rusak. Nah, itu kita bilang tadi, ya, hati dia itu harus dipenuhi cinta kepada Allah, patuh kepada Allah, ikhlas kepada Allah, dan harus tetap terus-menerus semangat melakukan ibadah. Itu makna islahul qalb. Yang kedua, islahul jawarih. Jadi orang yang aslah, ini kita bilang tadi, memperbaiki diri ini ada 2 yang harus diperbaiki, hatinya dengan 4 perkara yang kita sebutkan, kemudian anggota tubuhnya yang lain, al-jawarih, ya. Adapun islahul jawarih itu dengan 3 perkara supaya dia betul-betul disebut aslah. Pertama, rudud huquqin nas, maknanya dia harus ini yang kita bilang tadi, memperbaiki apa yang telah dia rusak. Contohnya kata para ulama, islahul jawarih ini bila ada kita pernah mengambil hak orang, itu harus dikembalikan. Itu namanya islahul jawarih. Atau pernah kita omongkan keburukan orang lain di satu tempat, maka harus datang kita ke tempat itu balik dan memuji dan mengucapkan kebaikan orang yang pernah kita burukkan di tempat itu. Itu namanya islahul jawarih. Kemudian an-nadam, menyesal ketika mengingat kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dulu. Jadi kalau teringat kesalahan-kesalahan itu muncul penyesalan, kenapa belum sampai Allah gitu. Kemudian yang terakhir adalah qada'ul fawaid, mengqadha yang pernah ditinggalkan dari kewajiban kita di hadapan Allah. Kalau sholat dulu banyak tinggal, di qadha itu. Kalau puasa dulu pernah tinggal, di qadha itu. Nah, macam itu islahul jawarih. Jadi kata para ulama, fa in taba wa aslaha, maka jika mereka sudah bertaubat dan memperbaiki diri mereka, fa'ridu anhum, biarkan mereka, jangan ganggu lagi, jangan cemooh lagi. Kenapa? Innallaha kana tawwabar rahima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Terakhir, Bapak sekalian, malam ini kita ulang sedikit makna tawwab yang memang itu tidak pernah kita jelaskan. Begitu juga makna rahimah. Tawwaban ini salah satu asmaul husna. At-tawwab, Allah itu Maha penerima taubat. Kata para ulama, Allah dikatakan tawwab sebab kata mereka, Allah tetap akan menerima seorang hamba sebesar apapun kesalahan yang dilakukan.
termasuk fahisyah. Karena itu kita katakan tadi, bila ada orang yang melakukan itu, ya, dan dia ingin mensucikan dirinya, tidak perlu dia datang ke hakim supaya dia dirajam atau jadi, cukup dia sembunyikan itu, jangan sampai ada yang tahu, dan dia bertaubat kepada Allah dan memperbaiki diri. Kenapa? Karena ada orang pernah mengatakan, ya, dan ini perkataan yang salah, bila seorang wanita misalnya atau laki-laki berzina kemudian ingin bertaubat kepada Allah, sehingga ada yang mengatakan bahwa tidak akan diterima taubatnya sebelum dilakukan kepadanya hukum hudud. Ini perbuatan salah, ini ucapan salah, ya. Saya ulang balik, ada orang mengatakan bahwa bila ada orang yang melakukan fahisyah kemudian dia taubat, baru diterima taubatnya apabila dilakukan kepadanya hukum hudud. Ini salah, ya. Cukup dia menyesali perbuatannya, menangis kepada Allah, perbaiki diri, bertaubat dan simpan itu, dan dia akan selamat di akhirat. Adakah taubat seorang itu Allah terima? Lah, innallaha tawwab. Nah, kata para ulama, at-tawwab adalah Allah mempunyai sifat tawwab. Satu, kita katakan tadi bahwa Allah akan tetap menerima seorang hamba sebesar apapun kesalahannya. Ini satu. Yang kedua, Allah itu dikatakan tawwab, ya. Allah tetap akan menerima taubat seorang hamba sekalipun hamba itu tetap memulai kesalahannya. Allah, ya, Allah akan tetap menerima seorang hamba sebesar apapun dosanya, oke, termasuk fahisyah. Kemudian Allah juga dikatakan dia tawwab, Maha penerima taubat. Ya, tetap akan menerima seorang hamba sekalipun hamba itu terus mengulang-ulang kesalahannya. Diulangi kesalahan, ditaubat balik, Allah terima. Besok ulang lagi balik, taubat balik, tetap Allah terima. Karena itu mana lebih banyak pintu surga dan neraka? Surga kan? Surga berapa pintunya? 8, sedangkan neraka 7. Nah, kata Nabi bahwa semua pintu-pintu surga itu, ya, semua pintu-pintu surga itu baru dibuka dia hanya di bulan Ramadan. Ya kan? Kata Nabi kan, futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar. Dibuka pintu surga selebar-lebarnya dan dikunci pintu neraka. Tapi kapan? Di Ramadan. Kecuali satu, ya, pintu surga itu baru terbuka dia di bulan Ramadan kecuali satu. Maksudnya kalau yang satu ini terbuka terus, mau Ramadan kah mau tidakkah dia tetap terbuka. Nah, tapi kalau 7 pintu yang lain bila selesai Ramadan dia tutup. Nah, yang satu itu terbuka, itu yang namanya babut taubah. Jadi di surga itu nanti ada namanya babut taubah. Kalau itu terbuka terus. Jadi dari sini kata para ulama menunjukkan bahwa siapa yang membuka diri kepada Allah, Allah akan tetap menerimanya. Nah, jadi at-tawwab Allah Subhanahu wa taala dikatakan dia tawwab, Maha penerima taubat. Dia akan menerima seorang hamba sebesar apapun kesalahannya, dan dia akan tetap menerima hamba walaupun seorang hamba itu banyak mengulang-ulangi kesalahannya. Yang kedua adalah rahiman. Rahiman ini juga sifat mubalaghah, salah satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tidak salah, dulu ketika kita kaji surah Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim,
ada perbedaan kita katakan di sana antara Ar-Rahman dengan Rahim. Yang ini kita sampaikan dia menurut pendapat sebahagian ulama, ternyata pendapat yang kita sampaikan dari mereka itu tuh kurang tepat. Saya ingat sekali Bapak sekalian, kalau Ar-Rahman saya katakan dulu, sebab ini yang pertama kita pelajari dari guru-guru kita. Kalau Ar-Rahman ini adalah sifat yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada siapapun. Maknanya Allah merahmati orang, seluruh manusia, termasuk hewan dan yang lain. Sedangkan kita katakan Rahim adalah dikhususkan bagi orang beriman. Kata para ulama, sebagai ulama maksudnya, pembagian seperti itu salah. Nah, itu kurang tepat. Nah, yang benar adalah kata mereka, Ar-Rahman ini zatullah. Artinya kalau Ar-Rahman ini dia kata mereka zatullah, zat Allah. Maknanya yang tidak akan pernah lekang dari Allah. Maknanya karena sifat-sifat Allah itu ada yang terus menerus, ya, itu tidak pernah berpisah dari Allah. Tapi ada sifat Allah itu kadang-kadang pada waktunya dia datang, tapi kalau tidak ya tidak. Misalnya Allah marah. Kalau Allah marah tentu ada sebab. Ini namanya bukan sifat zatiyah. Sifat zatiyah itu sifat yang terus menerus ada pada Allah. Itu Ar-Rahman. Nah, adapun Ar-Rahim juga ini penyayang Allah, maksudnya Allah Maha Penyayang, ini juga ditunjukkan kepada siapapun. Jadi Ar-Rahman ini menunjukkan sifat dzatiyah, adapun Ar-Rahim ini adalah salah satu rahmat Allah kepada siapapun, hatta ke orang kafir sekalipun ada yang mereka rasakan dari kucuran rahmat dari Allah. Makanya kalaulah bukan karena kerahiman Allah, pasti orang kafir tidak akan meminum walau setetes air pun di muka bumi. Tapi karena Allah punya rahim, punya sifat rahim, pengasih, maka orang kafir dibiarkan hidup dengan bebas seenak apapun, ya, sekalipun mereka menentang Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tepat. Jadi saya ulang balik ucapan kita dulu bahwa Ar-Rahman ditujukan kepada seluruh makhluk. Kalau Ar-Rahim ditujukan kepada khusus orang beriman, fihi nazar, di situ ada yang perlu diperbaiki. Jadi Ar-Rahman menunjukkan sifat dzatiyah, Ar-Rahim semua ini dirasakan oleh makhluk. Cuman orang beriman lebih sempurna kerahiman Allah itu mereka rasakan, sementara orang kafir yang Allah berikan kepada mereka seukuran ya hidup mereka di dunia. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.